Di sini saya akan mempraktekkan cara konfigurasi limitasi bandwidth pada jam tertentu dan juga blokir website pada jam tertentu. Di sini saya sudah siapkan topologinya. Jadi di sini saya menggunakan satu sumber internet dan menggunakan satu mikrotik. Yang kemudian mikrotik ini akan terhubung ke ketiga klien. Di sini ada klien ruang guru, klien kelas A dan juga klien kelas B. Yang dimana di sini untuk klien ruang guru ini akan dibatasi bandwidthnya sebesar 128 kbps. Untuk waktunya tidak terbatas. Kemudian untuk klien kelas A akan dibatasi bandwidthnya sebesar 64 kbps pada jam 15.00 sampai jam 20.00. Kemudian untuk klien kelas B akan dilimitasi bandwidthnya sebesar 32 kbps pada jam 15.00 sampai jam 16.00. Di sini untuk IP mikrotiknya bisa dilihat di sini ya. Jadi untuk Ether 1 mikrotik akan terhubung ke internet dan akan disetting di HCP client. Jadi mikrotik akan mendapatkan IP dari internet secara DHCP. Kemudian untuk Ether 2 di sini 192.168.30.1/26. Ether 2 di sini akan terhubung ke klien ruang guru. Ether 3 akan terhubung ke klien kelas A dan juga Ether 4 akan terhubung ke klien kelas B. Di sini untuk pada bagian klien kelas B ini yang nantinya akan di setting untuk pemblokiran situs. Jadi klien kelas B ini nantinya tidak bisa mengakses situs-situs yang diblokir pada mikrotik. Di sini langsung saja kita ke konfigurasinya. Di sini saya gunakan VirtualBox. Di dalamnya di sini sudah terinstall mikrotik dan juga 3 klien. Di sini baik klien ruang guru, klien kelas 2, klien kelas A atau kelas B dan kelas B. Di sini untuk pengaturan jaringan mikrotiknya saya gunakan 4 adapter. Yang pertama yaitu adapter terbreed ke wireless LAN. Untuk adapter 2-nya jaringan internal, begitu juga dengan jaringan atau adapter yang ketiga dan adapter keempat. Kemudian untuk kliennya di sini klien ruang guru menggunakan adapter jaringan internal dengan nama interface klien 1. Sesuai dengan di sini adapter 2 mikrotik akan terhubung ke klien ruang guru ini. Kemudian untuk adapter jaringan klien kelas A menggunakan adapter jaringan internal dengan nama interface klien 2. Jadi adapter 3 mikrotik ini akan terhubung ke klien kelas A. Untuk klien kelas B di sini masih sama menggunakan jaringan internal dengan nama interface klien 3. Di sini untuk adapter 4 mikrotik akan terhubung ke klien kelas B. Di sini mikrotiknya sudah menyala. Untuk konfigurasinya saya akan gunakan Winbox. Untuk langkah awal, di sini setting terlebih dahulu untuk IP-nya. Namun sebelum itu, agar lebih mudah, di sini kita ganti nama interface-nya seperti ini. Jika sudah, kita tambahkan IP-nya ke IP address. Di sini sesuai dengan topologi untuk Ether 1 mikrotik akan disetting di HCP client. Jadi di sini klik IP lalu di HCP client. Kemudian di sini klik plus. Interface-nya pilih Ether 1 lalu klik apply. Di sini tunggu sampai statusnya sudah bound dan telah mendapatkan IP. Di sini IP yang didapatkan yaitu 192.168.101/24. Bisa dilihat juga di sini. Kemudian kita setting untuk IP Ether 2 mikrotik. Di sini sesuai dengan topologi 30.1.
Kemudian untuk Ether 3 30.65, dan yang terakhir yaitu untuk Ether 4 dengan IP address sesuai dengan topologi yaitu 30.129/26. Langkah selanjutnya yaitu kita setting firewall NAT-nya. Di sini kita push saja. Untuk chain-nya pilih src NAT, out interface-nya Ether 1. Kemudian action-nya masquerade, lalu klik apply. Setelah itu di sini di dalam mikrotik akan dibuatkan DHCP server untuk ketiga klien ini, agar ketiga klien ini akan mendapatkan IP dari mikrotik secara DHCP. Di sini kita buat DHCP server untuk ketiga interface, yaitu interface Ether 2, Ether 3, dan juga Ether 4. Caranya di sini masuk ke IP DHCP server, lalu klik DHCP setup. Interface-nya pilih Ether 2 terlebih dahulu. Di sini next saja sampai selesai. Lakukan langkah yang sama untuk Ether 3 dan juga Ether 4. Di sini untuk DHCP server untuk ketiga klien sudah berhasil dibuat. Langkah selanjutnya di sini kita konfigurasi IP-nya pada klien. Di sini kita opt-in. Posisinya di sini sudah opt-in. Kita coba cek details. Untuk klien ruang guru di sini telah mendapatkan IP secara DHCP dari mikrotik yaitu 192.168.30.62. Kemudian selanjutnya untuk klien kelas 2, klien kelas A. Di sini kita setting IP-nya. Di sini kita opt-in. Lalu tunggu. Kita cek di sini untuk IP yang didapatkan kelas A yaitu 192.168.30.126. Selanjutnya yang terakhir kita setting IP-nya untuk klien kelas B. Di sini juga sama, kita opt-in. Di sini posisinya sudah opt-in, lalu kita klik details. Untuk klien kelas B mendapatkan IP 192.168.30.190. Selanjutnya di sini kita masuk ke tahap konfigurasi limitasi bandwidth-nya. Di sini saya akan gunakan simple queue. Caranya di sini masuk ke menu queue. Di sini kita hapus. Lalu di sini klik plus. Kita buat terlebih dahulu untuk bandwidth yang 128 kbps. Isikan namanya di sini. Untuk targetnya sesuai dengan topologi 128 kbps akan digunakan oleh ruang guru atau klien ruang guru. Jadi di sini targetnya pilih Ether 2. Untuk max limitnya untuk upload 128K, untuk downloadnya sama 128K. Di sini untuk klien ruang guru untuk bandwidthnya tidak dibatasi waktunya ya. Jadi di sini langsung saja klik apply. Selanjutnya kita buat lagi untuk bandwidth 32 kbps.
Untuk targetnya di sini yaitu Ether 4. Kemudian max limitnya tuliskan 32K untuk upload dan juga downloadnya. Untuk waktunya di sini saya akan berikan waktu 1 jam, yaitu pukul 15 sampai dengan pukul 16. Jika sudah benar, klik apply, lalu oke. Setelah itu yang terakhir kita buat untuk yang 64 kbps. Untuk targetnya Ether 3, max limitnya di sini pilih 64K. Untuk waktu yang diberikan yaitu pukul 15 sampai dengan pukul 20. Jika sudah benar seperti ini, kita klik apply lalu oke. Di sini untuk konfigurasi bandwidth atau limitasi bandwidth telah selesai. Langkah selanjutnya kita akan melakukan uji coba. Untuk uji cobanya di sini saya akan menggunakan fast.com, website fast.com untuk melakukan tes koneksi, kecepatan koneksi. Di sini untuk yang pertama kita akan uji pada klien ruang guru, yang mana klien ruang guru ini dibatasi bandwidthnya sebesar 128 kbps. Kita tunggu. Di sini kita klik show more info untuk mengetahui kecepatan uploadnya juga. Di sini proses pengujian menggunakan fast.com pada klien ruang guru telah selesai. Hasil yang didapatkan yaitu pengujian pada fast.com di sini yaitu untuk kecepatan downloadnya yaitu 57 kbps. Kemudian untuk uploadnya 69 kbps. Kemudian di sini kita akan coba untuk klien kelas A, yang mana klien kelas A ini dilimitasi bandwidthnya sebesar 64 kbps. Untuk mempersingkat waktu, di sini sekalian saya akan tes untuk klien kelas B, yang mana klien kelas B ini dilimitasi bandwidthnya sebesar 32 kbps. Di sini kita klik show more info untuk mengetahui upload. Di sini untuk proses pengecekan kecepatan pada klien kelas A telah selesai. Di sini bisa dilihat hasilnya, yaitu untuk kecepatan downloadnya yaitu sebesar 52 kbps. Kemudian untuk kecepatan uploadnya sebesar 35 kbps. Di sini kita coba cek yang terakhir ya. Untuk klien kelas B, di sini dibatasi 32 kbps. Kita tunggu.
Di sini untuk pengujian kecepatan menggunakan fast.com pada klien kelas B telah selesai. Hasilnya yaitu untuk kecepatan downloadnya sebesar 14 kbps yang didapatkan di sini. Kemudian untuk uploadnya kecepatannya sebesar 31 kbps. Di sini limitasi bandwidth pada ketika klien tadi akan berjalan apabila memenuhi syarat, semisal dibatasi pada jam 15.00 sampai jam 16.00. Di sini jamnya 15.43. Yang mana jika kita sudah melebihi 16.00 ini, maka bandwidth akan kembali normal. Begitu juga dengan yang 64 kbps yang dibatasi waktunya untuk bandwidthnya pukul 15 sampai dengan pukul 20. Jadi setelah pukul 20 ini, pukul 20.00, maka bandwidth untuk Ether 3 akan kembali normal. Berbeda dengan untuk yang 128 kbps, karena di sini tidak ditentukan waktunya, jadi bandwidth ini akan terus berjalan. Jadi Ether 2 klien bandwidth 128 kbps ini akan terus dibatasi bandwidthnya sebesar 128 kbps. Sampai di sini konfigurasi limitasi bandwidth sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan blokir situs pada jam tertentu. Di sini caranya kita klik IP, lalu masuk firewall. Di sini saya gunakan layer 7 protokol. Di sini saya sudah buat ya, namanya blokir website. Jadi di sini kita isikan reg XP-nya seperti ini. Jadi situs yang akan kita blokir di sini ada dua, yaitu facebook.com dan juga mengapa.site. Selanjutnya kita ke filter rules. Di sini kita klik plus, lalu chain-nya pilih forward. Karena di sini yang akan dibatasi penggunaan situsnya hanya pada Ether 4 atau klien kelas B. Jadi nanti klien kelas B ini tidak bisa mengakses situs facebook.com dan juga mengapa.site. Jadi untuk in interface-nya pilih Ether 4. Kemudian untuk advance di sini untuk layer 7 protokolnya pilih blokir website yang telah kita buat tadi. Untuk action-nya pilih drop. Di sini tinggal saya aktifkan saja. Karena di sini kita akan atur untuk jamnya. Di sini kita masuk ke tab ekstra lalu pilih time. Time-nya di sini saya akan batasi 1 jam mulai dari jam 15.00 sampai dengan 16.00. Lalu klik apply di sini. Sebelumnya merah atau inactive time karena waktunya tidak sesuai. Karena di sini kita batasi mulai dari pukul 15, sedangkan ini masih 15.46, maka kita di sini untuk konfigurasi blokir websitenya akan aktif. Lalu kita akan lakukan pengujian di sini pada klien kelas B. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan pengujian blokir situs tadi. Di sini pada saat saya membuka facebook.com hasilnya adalah this set cannot be reached. Begitu juga dengan mengapa.site. Namun saya akan coba untuk mengakses situs yang lain atau situs yang tidak diblokir. Sebagai contoh di sini adalah detik.com. Sini kita search. Di sini bisa dilihat ya, pada saat saya membuka situs yang tidak diblokir, maka di sini
situsnya bisa dibuka. Sebagai contoh ini adalah detik.com. Saya akan buka satu lagi yaitu situs youtube.com. Di sini juga bisa dilihat saat saya membuka youtube.com hasilnya juga berhasil. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwasannya konfigurasi blokir situs yang kita buat tadi telah berhasil.